dan dalam keadaan yang seperti biasa melakukan aktivitas sehari-hari, sholat dan berdoa kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Pak Ferry semakin dekat dengan Tuhan. Nah, kami ingin juga mengcounter begitu isu-isu yang beredar selama ini. Kemarin saya menerima video-video berkaitan dengan Pak Ferry menangis-nangis begitu. Pertanyaan begini, video tersebut itu tergantung daripada sudut pandang orang melihat. Bagi saya, video itu adalah video yang baik atau bagus begitu. Karena seorang suami menunjukkan rasa cintanya, menunjukkan rasa sayangnya kepada istrinya. Nah, cuman yang saya sayangkan adalah siapa yang menyebarkan video itu? Apakah video itu disebarkan oleh pihak keluarga juga, begitu loh, daripada istrinya Pak Ferry. Setelah saya berdiskusi dengan Pak Ferry, ternyata Pak Ferry ini orang yang sangat baik sebagai seorang suami yang baik, juga sebagai ayah sambung yang baik. Kenapa saya mengatakan begitu? Ternyata Pak Ferry menyimpan sebuah rahasia di mana ada kasus di Bogor. Ingat ya, ada kasus di Bogor yang Pak Ferry pada waktu itu paling depan untuk membela seseorang ini. Nah, pertanyaannya bagaimana tuh kasus di Bogor? Begitu loh. Jadi jangan sampai kedua belah pihak ini kan saling mengumbar satu sama lain. Ayo dong stop. Mari kita upayakan perdamaian. Supaya jangan sampai ada isu-isu yang lain nanti. Ada aib-aib baru yang disebarkan. Sudahlah, stop di media, stop berkata-kata yang tidak sesuai dengan fakta. Kita fokus di proses penegakan hukum. Kita fokus di perdamaian. Jangan sampai nanti kasus-kasus yang sebelumnya yang pernah terjadi terungkap kembali di publik, begitu loh. Karena apa? Pada saat saya berdiskusi dengan Pak Ferry, saya memegang surat pernyataan loh. Berkaitan dengan kasus yang ada di Bogor. Ada tuh surat pernyataannya. Tapi menurut saya belum waktunya untuk kita buka. Karena kami masih mengupayakan upaya perdamaian. Begitu. Jadi sekali lagi, Pak Ferry bercerita kepada saya bahwa Pak Ferry paling depan. Bagaimana dia menjaga keluarganya. Menjaga keutuhan rumah tangganya. Bahkan kasus yang di Bogor pun, Pak Ferry tidak pernah ceritakan kepada siapapun. Cuman karena isu yang beredar ini terlalu berlebihan menyudutkan Pak Ferry, lalu Pak Ferry berdiskusi dengan saya. Sampai pada akhirnya Pak Ferry bercerita mengenai satu kasus yang ada di Bogor. Dan ternyata ada surat pernyataannya, begitu loh. Jadi jangan sampai hal-hal yang tidak berkaitan dengan kasus atau pokok persoalan ini semakin menyebar ke publik. Itu ya, itu yang perlu saya jelaskan. Yang kedua, saya mendapatkan kiriman video begitu yang dikatakan bahwa Pak Ferry hampir merenggut nyawa dari Ibu V sendiri. Itu menurut saya sudah terlalu berlebihan dong. Sekali lagi kasus ini kan kasus rumah tangga. Dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kok mau digiring merenggut nyawa dan sebagainya. Itu hal-hal yang tidak patut untuk diucapkan. Sama halnya Pak Ferry masih menyimpan rahasia atau aib-aib rumah tangganya. Tapi pada saatnya, kalaupun harus terpaksa ya, sekali lagi saya mau katakan, kalaupun terpaksa, bisa jadi ya, sekali lagi saya mau katakan, bisa jadi kita akan buka kasus Bogor. Begitu, jadi ayolah kita sama-sama baik-baik, kita sama-sama legowo, kita mencari jalan yang damai, jalan yang baik, untuk kebaikan kedua belah pihak. Kalau begini kan nanti susah, saling membuka. Nanti di sini ternyata punya nih bukti surat pernyataan. Di sana ada video. Untuk apa sih harus dibuka? Apakah perlu itu juga dibuka? Kan tidak, begitu loh. Tapi kalau nanti pada akhirnya Pak Ferry merasa sangat disudutkan, Pak Ferry akan buka. Begitu teman-teman. Ada pertanyaan enggak? Halo, dengar nggak sih? Ya, kasus yang di Bogor itu berkaitan dengan siapa ya, Pak? Nah, itu kan pertanyaan. Saya kan belum mau buka. Saya belum mau menyentuh ke arah sana. Karena informasi ini saya sudah cek kebenarannya, ternyata ada suratnya pernyataan. Ada buktinya juga laporannya, begitu loh. Ada surat panggilannya. Itu Pak Ferry masih simpan. Makanya sekali lagi janganlah kita saling membongkar, membuka aib satu sama lain, itu loh. Jadi pesan saya adalah, wah ternyata Pak Ferry ini orang yang baik yang mau menyimpan
aib rumah tangga itu secara personal, secara private begitu loh. Makanya kemarin kita heran video yang permintaan maafnya Pak Ferry kok bisa tersebar ya? Siapa yang menyebarkan? Sedangkan dari kita ini kan tidak pernah mengeluarkan apapun, begitu loh. Sampai pada akhirnya saya bertemu dengan Pak Ferry, lalu kami berdiskusi, kami bercerita, ternyata adalah satu kasus yang ada di Bogor yang Pak Ferry ceritakan kepada kami tim penasihat hukum. Begitu loh. Cuman kami tidak mau itu menjadi konsumsi publik. Tapi kami belum menentukan nih, kami belum menentukan. Karena sekali lagi begini, kalau dalam Undang-Undang PKDRT itu kan masih mungkin diupayakan restoratif justice. Tapi terkait dengan perkara yang di Bogor, itu sebenarnya tidak mungkin ada restoratif justice, begitu loh. Tapi sekali lagi kami tidak mau membuka dulu itu apa kasusnya. Pada saatnya, jika memang diperlukan, sekali lagi ya, pada saatnya jika memang diperlukan, sebagai pembelaan dirinya Pak Ferry akan buka itu. Begitu teman-teman ya. Ini kasusnya masih berlanjut atau sudah selesai Bang yang di Bogor itu sendiri? Nah, saya nggak mau jawab itu. Yang penting saat ini ternyata Pak Ferry masih mau memperbaiki dan tidak mau mengumbar aib satu sama lain. Itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting. Itu luar biasanya dari Pak Ferry, walaupun dalam keadaan tersudut, Pak Ferry itu masih bagaimana ya baiknya, bagaimana jalan keluarnya, begitu loh. Tetapi Pak Ferry berpesan kepada saya, kalau memang nanti pada saatnya harus dibuka, akan dilakukan oleh Pak Ferry, begitu. Rumah tangga ya Bang ya, berkaitan dengan Ibu V ya Bang? Ya, terjemahkan sendiri dong. Terjemahkan sendiri. Nanti pada akhirnya, kalau ini memang berlarut-larut dan lain-lain, dan Pak Ferry memutuskan untuk membuka, ya kami akan mencoba untuk menjembatani itu, begitu loh. Bang, kalau dari ya, Bang, kalau dari Mas Ferry sendiri masih ingin mempertahankan rumah tangga atau ingin bercerai sih Bang? Kemarin kan kalau dari pihak Mbak Vena katanya udah kekeh ingin bercerai. Begini, kita berbicara kasus yang berada di Polda Jawa Timur ya, dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, Pak Ferry berharap kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Yang kedua, kalaupun harus berpisah, sekali lagi, kalaupun tidak bisa dipertahankan, berpisahlah dengan baik-baik, itu aja. Jadi itulah yang disampaikan Pak Ferry kepada saya, kepada kami tim penasihat hukum, untuk bagaimana mencarikan jalan terbaik untuk perdamaian terhadap kasus yang ada di Polda Jawa Timur. Berkaitan dengan gugatan perceraian, Pak Ferry mengatakan, kalaupun harus berpisah, berpisah baik-baik. Di samping tadi Pak Ferry juga bercerita, bahwa Pak Ferry ini mau selama ini mempertahankan atau menjaga keutuhan rumah tangga, berperan sebagai ayah sambung, berperan sebagai suami, bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga keharmonisan rumah tangga. Makanya tidak ada satupun aib yang dibuka. Sampai pada akhirnya Pak Ferry bercerita, kalaupun harus terpaksa, Pak Ferry akan menceritakan kasus-kasus yang ada di Bogor itu, kasus yang di Bogor begitu. Udah ada komunikasi lagi nggak sih sama Mbak Vena? Maksudnya kan ada kabar beredar nih dari Vena sendiri mau baikan. Kalau dari Abang sendiri ada komunikasi itu atau ada kabar itu, bagaimana tuh Bang menanggapi itu Bang? Kalaupun itu memang benar, kami menyambut dengan baik dan secara terbuka. Kami mengatakan bahwa tujuan utama kami adalah berdamai. Ya, jadi tolong teman-teman media. Yang pertama, Pak Ferry berpesan, Pak Ferry ingin berdamai secara kekeluargaan terkait dengan kasus yang berada di Polda Jawa Timur. Yang kedua, terkait dengan gugatan perceraian, Pak Ferry mengatakan, kalaupun harus berpisah, berpisah dengan baik-baik. Ya, kalaupun harus berpisah, berpisah dengan baik-baik. Sehingga apa? Kalau memang ada komunikasi yang baik, tidak perlu membuka satu aib dengan yang lain, ya itulah yang diinginkan Pak Ferry, begitu loh. Jadi tolong juga untuk Ibu V begitu, ayolah kita stop pemberitaan-pemberitaan yang ada sampai mengatakan bahwa hampir merenggut nyawa dari Ibu V. Lalu kedua, menyebarkan video-video itu mungkin ya menunjukkan di podcast kan begitu. Kemarin kan sempat viral tuh, menunjukkan videonya Pak Ferry yang katanya tanpa air mata itu di podcast yang mungkin sekarang podcastnya sudah di take down. Ya tolonglah yang seperti itu jangan dilakukan, karena ternyata Pak Ferry tidak melakukan hal yang sama. Padahal Pak Ferry juga menyimpan rahasia-rahasia begitu loh. Salah satunya yang tadi saya sudah sebutkan adalah kasus yang berada di Bogor. Begitu teman-teman
media ya. Ya Bang, terkait video yang di-share di podcastnya Ya, Denny Sumargo ya, kan mau kena somasi itu Densunya. Tapi kalau kata Hotman kemarin nggak ada unsur pidana, nggak ada atau pelanggaran hukum di situ Bang. Katanya nggak ada. Itu menurut Abang gimana? Begini ya, dalam sebuah dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, kita perlu mengkaji lagi lebih dalam, begitu loh. Jadi kalau ditanya ada unsurnya atau tidak ada unsurnya, itu nanti bicara di masalah pembuktian. Jadi belum waktunya kita bicara itu memenuhi unsur atau tidak memenuhi unsur. Nantilah kita bicara. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai video-video tersebut menimbulkan kerancuan-kerancuan atau isu-isu baru di masyarakat. Tolong dong, ayo kita fokus kepada proses penegakan hukum. Kalaupun memang masih ada upaya perdamaian, ayo kita fokus di proses upaya perdamaian. Jangan sampai satu dengan yang lainnya membongkar aibnya, begitu loh. Karena sekali lagi saya tekankan buat teman-teman, tujuan saya di sini, setelah hasil diskusi saya dengan Pak Ferry, ternyata ada rahasia yang disimpan, begitu loh. Yang kemudian Pak Ferry bercerita, lalu Pak Ferry menyampaikan, kalau memang sampai tersudutkan terlalu parah, Pak Ferry juga akan bergerak. Pak Ferry juga akan melawan, begitu loh. Nah, ini adalah di mana detik-detik Pak Ferry merasa keluarganya dan dirinya semakin disudutkan dengan pemberitaan-pemberitaan. Makanya Pak Ferry pun akan menyampaikan kepada saya, kalau memang pemberitaan ini semakin liar, Pak Ferry pun akan bersuara dan menyampaikan kasus yang ada di Bogor. Begini, the best defense is attack. Oke? Pertahanan terbaik adalah menyerang. Mungkin ini waktunya. Makanya kami masih membuka peluang perdamaian. Kami masih membuka peluang perdamaian, begitu. Bang, tapi dari pihak Abang atau dari Mas Ferry atau bagaimana, maksudnya ada upaya menghubungi pihak sana nggak sih untuk bagaimana baiknya, bagaimana harus damai atau bagaimana, Bang? Seperti yang kemarin disampaikan oleh pihak keluarga sudah menjalin tali silaturahmi, berusaha menjalin komunikasi, tapi kan belum ada jawaban, belum ada respon, begitu loh. Jadi kalau di berita-berita belum ada usaha atau perjuangan untuk menjalin tali silaturahmi atau komunikasi, kemarin sudah dikonfirmasi oleh keluarga bahwa keluarga mencoba menghubungi dari pihak Ibu V sendiri, begitu loh. Jadi ya mohonlah direspon dengan baik. Ayolah kita mencari jalan tengah yang terbaik, begitu loh, supaya jangan sampai berita-berita yang ada atau isu-isu ini semakin liar, begitu loh. Kalau saya berbicara itu berdasarkan fakta. Saya berani mengatakan ada kasus di Bogor karena saya sudah melihat. Ternyata ada surat pernyataan, ada panggilannya, begitu loh. Makanya ya saya menyampaikan sesuai dengan fakta yang ditunjukkan oleh Pak Ferry. Dan saya sudah melihat dan membaca itu sendiri, begitu loh. Bang, berarti otomatis kasus Bogor ini bisa jadi memang kalau misalkan Mas Ferry keluarkan benar-benar akan sangat menyudutkan dari pihak sana ya Bang, atau bagaimana Bang? Kami tidak berbicara untuk menyudutkan seseorang ya, sekali lagi. Tidak ada maksud kami menyudutkan pihak manapun. Yang pasti ada kasus di Bogor, begitu loh. Apakah ini menyudutkan salah satu pihak? Ya, belum tahu. Apakah ini berakibat fatal? Juga belum tahu, begitu loh. Tapi yang pasti yang sudah saya baca, saya sudah lihat bahwa ternyata ada kasus yang ada di Bogor. Tetapi saya belum mau sampaikan apa isi detailnya, begitu loh. Ya, buat teman-teman media, sekali lagi tujuan mengungkapkan ini adalah ingin menunjukkan bahwa Pak Ferry ini masih menyimpan kebaikan-kebaikan, tidak mau mengumbar aib satu dengan yang lain. Pak Ferry masih ingin berjuang untuk perdamaian, tidak mau menjelekkan pihak manapun, tidak mau membongkar kejelekan siapapun. Itu intinya. Ya, itu intinya. Tetapi ketika memang Pak Ferry merasa semakin disudutkan dan keluarga semakin tersudut, sekali lagi Pak Ferry akan melawan. Itu. Tapi Bang, untuk yang kasus Bogor, kalau mengungkapkan apa nggak jadi bumerang buat Mas Ferry sendiri? Karena kan seperti kita tahu, seperti kita ketahui kan netizen saat ini masih berpihak di Vena, Bang. Saya kan cuma bilang kasus di Bogor. Ya kan kita juga nggak tahu kasus apa, kan gitu kan. Ya, yang penting saya cuma menyampaikan ada kasus di Bogor. Mau jadi bumerang kepada siapa, ya kita lihat nanti. Yang penting begini loh. Inti dari perkataan saya, statement saya adalah Pak Ferry masih menyimpan itu dengan baik, begitu loh. Nah, kalau semakin nanti merasa tersudut atau pemberitaan-pemberitaan semakin liar dan itu merugikan Pak Ferry dan keluarga,
Bisa jadi Pak Ferry akan menyampaikan ada apa sih di Bogor begitu. Bang, update sedikit Bang tentang penangguhan penahanan Bang, apakah udah di ACC atau seperti apa Bang? Untuk penangguhan penahanan kan seperti yang kemarin saya sudah sampaikan bahwa kami sudah ajukan per tanggal 16. Sampai saat ini belum ada respon. Ya kami akan mengikuti proses hukum. Itu kan kewenangan dari penyidik untuk menangguhkan atau tidak. Tapi kami sudah mengajukan permohonan dan kami bermohon kepada penyidik untuk segera ditangguhkan. Sekali lagi itu sifatnya permohonan. Karena kewenangannya adalah di penyidik kepolisian daerah Jawa Timur. Begitu teman-teman ya. Untuk kasus yang di Bogor sendiri itu udah lama atau masih baru-baru atau selama masa dengan menikah dengan Ferry? Nanti kami akan sampaikan. Kalau tidak salah itu di 2022 deh. Ya. Baru berarti 2022 ya? itu kurang lebih ya. Bang, kan dari mantan suaminya Ibu V sendiri dulu pernah mengungkapkan alasan perceraian bahwa Ibu V sendiri mempunyai sifat yang emosional, keras. Itu sendiri menjadi bahan pertimbangan juga nggak sih buat abang nanti jadi buat saksi kah atau bukti kah? Iya, itu bagian dari strategi kami untuk membela Pak Ferry nanti ya. Jadi kami nggak bisa ungkapkan dulu kepada teman-teman bagaimana strategi kami. Tapi yang pasti kami sudah mempersiapkan strategi-strategi untuk melakukan pembelaan terhadap Pak Ferry. Di samping itu sebelum proses hukum ini berlanjut, kami berharap masih ada pintu perdamaian. Masih ada pintu di antara Pak Ferry dengan Ibu V untuk duduk bersama. Itu harapan kami ya, itu harapan kami. Itu juga menjadi harapannya Pak Ferry. Ayolah kita selesaikan secara kekeluargaan, secara baik-baik. Mengingat juga ibunya Pak Ferry sekarang kan dalam keadaan yang sakit. Ayolah kita ingat kembali 10 bulan yang lalu. Ayolah kita ingat masa-masa yang indah itu, begitu loh. Kan jejak digital ini ada. Kalau dikatakan 3 bulan ini sudah terjadi dugaan KDRT, bagaimana dengan jejak digital yang menunjukkan kemesraan itu? Apakah lupa, begitu loh? Apakah sudah lupa dengan itu? Ya, itu kan sudah menjadi bagian dari memori kehidupan, kan begitu. Cobalah diingat yang baik-baik, yang positif, begitu loh. Sehingga itu bisa mengademkan hati. Kalau hatinya sudah adem kan bisa duduk bersama. Bisa mencari win-win solution, bisa mencari jalan keluar. Sekali lagi tadi saya sudah terangkan, kalaupun harus berpisah, berpisahlah dengan baik-baik, begitu. Bang, ini kan kalau dari bisa dibilang kasus yang ya Bang ya. Kalau dari maksudnya dari Mas Ferry sendiri kan dari adiknya bilang kan kalau stres dia bisa bagaimana pokoknya nggak bisa lah ada satu sakit yang diderita. Kalau dari Mas Ferry sendiri sekarang ada kayak didampingi, maksudnya ada psikolog atau bagaimana sih Bang? Maksudnya sisi psikologisnya Ferry sendiri seperti apa? Iya, kalau dalam sisi psikologisnya Pak Ferry, memang Pak Ferry dalam keadaan saat ini itu tertekan ya. Namanya juga masalah rumah tangga. Tentu Pak Ferry tidak bisa berpikir secara orang normalnya, begitu. Apalagi ada masalah seperti ini. Tapi kalau didampingi psikolog atau tidak, kami rasa belum waktunya lah. Karena Pak Ferry masih bisa mengupayakan untuk kondisi badan dan kejiwaannya secara sehat begitu. Tapi kalau memang nanti diperlukan juga kami akan upayakan untuk didampingi psikologi. Tapi untuk saat ini belum bisa lah, karena tadi Pak Ferry juga saat kami berkunjung bercerita dengan gamblang begitu, bisa menceritakan kronologis itu secara runtut, bahkan bisa menunjukkan bukti-bukti yang Pak Ferry miliki, yaitu makanya dengan dasar itu saya merasa bahwa belum perlu didampingi psikolog. Bang, keluarga juga udah jenguk kan Bang ya? Sudah per hari ini dari keluarga sudah menjenguk, diwakili oleh 2 kakaknya. Bang, mengenai kabar yang Ferry sekarang jatuh miskin, sampai pulang ke Jakarta diongkosin pihak berwajib, seperti apa Bang? Itu kata siapa sih? Saya juga, itu isu yang nggak terlalu penting. Begini ya, kan kemarin ada tuh dari salah satu kuasa hukumnya mengatakan takut nggak bisa datang ke Surabaya karena nggak ada ongkos. Pak Ferry datang kok kemarin ke Polda Jatim, ongkos-ongkos sendiri kok. Itu kan bisa terbantahkan sendiri. Begitu loh. Jadi kalau ditanya Pak Ferry nggak ada ongkos, kata siapa ke Surabaya kemarin pada waktu diperiksa, Pak Ferry datang kok, hadir kok, dengan ongkosnya dia sendiri kok. Jadi janganlah kita menyebarkan isu-isu yang tidak berkaitan langsung dengan tindak pidananya, begitu loh. Dugaan tindak pidananya. Tapi yang paling penting, yuk kita berdamai, kita duduk bersama, kita cari jalan keluar yang terbaik begitu, supaya jangan sampai
satu dengan yang lain membongkar aibnya begitu kan. Karena sekali lagi kan ini aib rumah tangga. Ayolah kita sama-sama berdamai. Kenapa? Begini loh. Kenapa kok pada akhirnya Pak Ferry ini bercerita? Karena kan videonya sudah tersebar. Ya kan, yang pertama kali menunjukkan video itu kan pada waktu di podcast. Ya kan, lalu kemudian 1 hari kemudian video itu menjadi konsumsi publik. Yang banyak sekali komentar-komentarnya. Ada yang mengatakan tidak keluar air mata lah. Ada yang mengatakan mungkin itu pura-pura lah. Nah itu kan terlalu menyudutkan. Makanya Pak Ferry pada akhirnya melakukan pembelaan diri. Lalu kemudian Pak Ferry mengatakan, Pak ini loh ada kasus juga di Bogor. Nah itulah yang saya belum bisa ungkapkan ke publik. Tapi paling tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia itu pasti tidak luput dari kesalahan. Tetapi jalan yang terbaik adalah bagaimana bisa duduk bersama dan berdamai. Begitu kan? Karena toh yang di sana juga damai kan begitu. Bang ada rencana ngelaporin buat yang nyebar atau nyebarin video itu nggak sih Bang? Atau mungkin di podcast itu? Belum. Kami masih fokus di penanganan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, itu fokus kami. Strategi pembelaan kami sudah siapkan begitu loh. Kan sebenarnya bukannya Ferry yang dampingi Atala itu, Bang? Apakah maksudnya dulu tuh Ferry Irawan tuh pernah dampingi Atala, ada kasus dengan mantan pacarnya. Apa itu atau sama Vena, Bang? Beda apa bagaimana, Bang? Waduh, saya juga nggak bertanya mendetail apakah yang mendampingi siapa atau siapa. Yang pasti beliau bercerita ada kasus juga begitu kan, dia mengupayakan damai, toh bisa. Kenapa yang ini kok nggak bisa damai? Begitu loh. Itu aja sih teman-teman ya. Yang pasti kita tidak mau menyudutkan siapapun, kita tidak menyebutkan nama siapapun, kasus apa juga kita tidak sebutkan. Siapa yang berperkara juga kita tidak sebutkan. Yang pasti Pak Ferry masih mau menyimpan semua rahasia itu dengan baik. Tujuannya adalah supaya tidak saling membongkar aib, begitu loh. Tapi kalaupun harus dilakukan untuk membela diri, itu akan dilakukan. Itu yang paling penting ya. Jadi jangan sampai, sekali lagi teman-teman media, Pak Ferry mengupayakan atau mengutamakan perdamaian. Tidak lain tidak bukan selain daripada upaya perdamaian. Tetapi kalau memang sudah tidak ada pintu terbuka, semakin disudutkannya Pak Ferry, maka Pak Ferry juga sebagai seorang manusia, semut aja diinjak melawan, kan begitu. Apalagi manusia, punya perasaan, punya hati. Keluarganya pun punya perasaan, punya hati. Orang tuanya Pak Ferry, ibunya, punya perasaan, punya hati. Kalau sudah menyentuh kepada ibu, Pak Ferry juga nggak akan kuat. Makanya Pak Ferry akhirnya menyatakan diri untuk siap begitu loh menghadapi kasus ini, dan kalau memang perlu akan dibongkar semua begitu. Oke Bang. Bang ini berarti bisa dibilang kasus yang di Bogor ini sebuah ancaman ya kalau misalnya. Wah nggak ada kita mengancam siapa kita. Kita ini bukan dalam kapasitas ancam mengancam ya. Kapasitas kita adalah menunjukkan bahwa Pak Ferry adalah seorang yang mau berjuang untuk rumah tangganya, mau membela, begitu loh. Itu tujuan saya. Pak Ferry tidak mau membuka aib apapun. Itu makanya pada akhirnya Pak Ferry bercerita, Pak Ferry mengatakan, ya kalau begini ya sudahlah Pak, buka-bukaan aja sekalian begitu loh. Tetapi saya mengatakan, tunggulah, kita masih upayakan perdamaian. Makanya kita menunggu nih supaya terjadi perdamaian tersebut begitu. Oke, cukup kalian lagi Bang. Vena lagi atau bagaimana Bang? Kenapa? Proses hukum di Surabaya akan ada apa selanjutnya? Ya kita tanyakan aja ke Polda Jatim, kita ikutin prosesnya. Kalau misalkan kalau ada proses hukum bagaimana nanti ke depan, itu kan kewenangan dari kepolisian. Nanti bisa ditanyakan kepada pihak dari kepolisian Polda Jatim melalui Pak Kabid Humas ya. Tapi pada saatnya, pada akhirnya kami akan mengikuti proses itu dengan baik. Di samping kami juga memperjuangkan perdamaiannya. Jadi sekali lagi kalau dikatakan apakah ini ancaman, enggak. Tolong jangan disalah artikan. Saya hanya ingin menunjukkan sisi positif. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa Pak Ferry selama ini berjuang terdepan sebagai ayah sambung itu bagaimana begitu kan. Lalu kemudian sebagai seorang suami juga bagaimana. Itu aja.
Jadi nggak ada yang lain-lain. Apakah ini terkait langsung dengan Ibu V atau tidak? Saya juga tidak tahu, tidak mau menjawab itu begitu. Apakah perkara yang di Bogor ini berkaitan dengan rumah tangganya Pak Ferry? Itu juga saya tidak perlu jawab. Intinya adalah terjemahkan sendiri begitu. Karena Pak Ferry ini juga sekarang dalam keadaan yang bagaimana dia juga sedang berpikir tenang begitu. Apa aja nih yang selama ini sudah terjadi selama 10 bulan ini begitu. Tapi kalau untuk digugat cerai sudah siap ya Bang? Sekali lagi tadi saya sudah sampaikan, kalaupun harus berpisah, berpisahlah baik-baik begitu loh. Tapi kalau memang masih bisa diperjuangkan, ya apa salahnya. Tapi kalaupun tidak bisa, ayolah kita berdamai, berpisah baik-baik, bersama-sama duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, begitu aja. Jadi jangan lagi menyudutkan Pak Ferry. Karena pada akhirnya nanti Pak Ferry juga bisa melawan begitu loh. Itu aja sih. Oke ya teman-teman ya. Oke. Satu lagi Bang, kalau misalnya nanti berpisah harta gono gini gimana lu Bang? Waduh, itu terlalu jauh kalau kita berpikir harta gono gini. Terlalu jauh lah, nantilah kita itu bicara itu ya. Pada intinya begini, saya simpulkan. Yang pertama, terkait dengan video yang sudah tersebar, terkait dengan video yang ditunjukkan pada saat podcast, Pak Ferry keberatan. Kenapa? Sekali lagi itu masalah rumah tangga. Itu adalah urusan private, nggak perlu video-video itu seperti itu dibuka atau menjadi konsumsi publik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan dugaan tindak pidana yang sedang Pak Ferry hadapi saat ini, kami mengupayakan perdamaian. Bagaimana bisa para pihak ini mencapai sepakat untuk berdamai sehingga bisa tercapai keadilan restoratif. Yang ketiga, kalau berita-berita ini semakin menyudutkan pihak Pak Ferry, maka Pak Ferry juga siap untuk melawan. Ya, itu apa yang disampaikan oleh Pak Ferry. Sehingga tadi Pak Ferry menyampaikan bahwa ada kasus di Bogor itu bisa damai loh Pak. Ini dia nunjukkan nih, ini loh Pak kasus di Bogor bisa damai. Masa kasus saya ini nggak bisa damai? Nah, itulah yang saya berharap. Kalau di sana aja bisa damai, ayolah di sini juga kita berdamai. Yuk, sama-sama kita yang terbaik untuk Pak Ferry dengan Ibu V duduk bersama. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Oke, terima kasih teman-teman media ya. Oke, mantap. Makasih Pak.